Catat tanggalnya, 7 Juli, hari di mana sebagian orang mungkin menganggapnya sebagai hari biasa. Tapi bagi lini masa pertahanan kawasan, ini adalah awal dari mimpi buruk baru bagi mereka yang suka mengintip halaman rumah kita. Pada tanggal ini, para calon awak kapal induk pertama Indonesia yang akan diberi nama sakral KRI Gajah Mada secara resmi bertolak menuju Italia. Bukan untuk jalan-jalan atau sekadar studi banding estetika, melainkan untuk menjemput takdir baru bagi kekuatan Laut Nusantara. Selama puluhan tahun, kita kenyang dengan stigma. Negara kepulauan kok kekuatan lautnya minimalis? Negara maritim kok cuma punya kapal patroli? Wahai tetangga-tetangga baikku dan para peragu, mulai hari ini simpan rapat-rapat narasi itu. Sebab, awal September nanti, siluet raksasa KRI Gajah Mada diperkirakan sudah akan membelah ombak laut Indonesia. Sebuah mimpi yang bertransformasi menjadi realita konkret. Akhirnya, TNI Angkatan Laut resmi memiliki armada kapal induk. Kita sedang tidak sekadar menambah alutsista, kita sedang mengembalikan cetak biru leluhur kita sebagai penguasa lautan yang sesungguhnya. Ambisi September dan Sailing Past HUT TNI. Proyeksi kedatangan di awal September ini jelas bukan tanpa alasan. Dinamikanya sengaja dibuat presisi. Mengapa? Karena kita semua tahu, Oktober adalah bulan keramat bagi Tentara Nasional Indonesia. Bayangkan skenario ini. Hari ulang tahun TNI. Matahari bersinar cerah di atas Teluk Jakarta atau perairan Surabaya. Di kejauhan, radar menangkap sebuah armada raksasa. Dan di sana, memimpin di garis depan, KRI Gajah Mada melakukan penampilan perdana dalam Sailing Past Nasional. Ini bukan cuma sekadar pameran alutsista di depan presiden. Ini adalah pernyataan sikap. Sebuah statement geopolitik yang elegan namun menampar bahwa Indonesia telah kembali ke fitrahnya. Kemungkinan besar KRI Gajah Mada tidak akan sendirian dalam debutnya nanti. Dia akan langsung dikawal oleh monster baru TNI Angkatan Laut, Balaputra Dewa. Sang fregat monster yang juga dijadwalkan serah terima pada bulan September ini akan menjadi wingman pertama yang siap menetralisir setiap ancaman permukaan dengan kecepatan tinggi dan manuvernya yang luar biasa. Kombinasi yang cukup membuat keringat dingin menetes di ruang pusat komando negara-negara yang sering bikin ulah di Laut Natuna Utara. Carrier Strike Group Indonesia. Mari kita bedah secara mendalam. Sebuah kapal induk tanpa pengawalan adalah target empuk, dan TNI Angkatan Laut tidak seamatir itu. Mari kita intip gambaran masa depan dari Carrier Strike Group KRI Gajah Mada Indonesia. Sebuah komposisi tempur yang, jujur saja, cukup mentereng untuk ukuran kawasan Asia Tenggara. Siapa yang membersihkan jalur di depan? Tentu saja sang fregat balap Brawijaya Class. Meskipun badannya tergolong bongsor dengan panjang mencapai 140 meter, jangan salah, kapal ini super cepat dan gesit. Dia bertugas melakukan penetrasi cepat dan interdiction di garis depan armada. Lalu, di posisi sayap pertahanan, berdiri sang palu godam utama kita, fregat Balaputra Dewa ditemani Raden Edi Martadinata Class. Balaputra Dewa ini adalah monster air sejati, kawan. Memiliki bobot masif 6.000 ton dengan panjang 140 meter. Dia membawa kiamat kecil berupa 64 sel Vertical Launch System atau VLS. Duet maut ini bertindak sebagai perisai berjalan yang siap merontokkan apapun di udara dan permukaan yang berani mendekat. Tapi tunggu dulu, pertahanan terbaik adalah pertahanan yang tidak terlihat. Jika Anda melihat ke bawah permukaan air, di sana berpatroli siluman bawah laut kita, Scorpion Class. Dengan teknologi propulsi mutakhirnya, Scorpion akan menjadi predator sunyi yang memastikan tidak ada kapal selam asing yang bisa mengendap-endap mencoba mengunci posisi KRI Gajah Mada. Ini bukan sekadar gugus tempur, ini adalah ekosistem kematian bagi siapa saja yang nekat memicu konfrontasi. Berani mendekat? Silakan coba peruntungan kalian melawan perisai udara rem, kegesitan fregat Brawijaya, hantaman 64 VLS Balaputra Dewa, dan torpedo gaib dari Scorpione. Strategi geopolitik dan sakit kepala kawasan. Kehadiran gugus tempur kapal induk ini otomatis mengubah peta permainan. Selama ini, doktrin laut kita seringkali dipaksa bermain bertahan di dekat pantai karena keterbatasan daya jangkau logistik tempur. Sekarang, dengan KRI Gajah Mada sebagai pangkalan apung, TNI Angkatan Laut memiliki kemampuan power projection yang sesungguhnya. Kita bisa mengontrol alki, mengamankan zona ekonomi eksklusif, dan melakukan rotasi drone tempur serta helikopter anti kapal selam jauh di luar batas laut teritorial tanpa perlu pusing memikirkan pangkalan darat.
Bagi negara-negara tetangga, baik yang tergabung dalam aliansi pertahanan bentukan barat maupun yang suka mengklaim wilayah lewat garis-garis putus-putus buatan sendiri, hadirnya armada ini jelas dipaksa menghitung ulang kalkulasi militer mereka jika ingin menekan Indonesia secara diplomatik. Karena diplomasi tanpa kekuatan militer yang mumpuni itu, maaf-maaf saja, cuma jadi lelucon di meja perundingan. Kembali ke fitrah nenek moyang. Pada akhirnya, langkah besar ini adalah pembuktian sejarah. Kita tidak sedang menciptakan ambisi baru. Kita hanya sedang membangunkan raksasa yang lama tertidur. Kita sedang kembali ke fitrah asli bangsa ini sebagai negara kepulauan, yaitu memiliki armada perang laut yang mumpuni. Sesuai dengan leluhur kita dulu. Nenek moyang kita dulu menguasai samudra dengan kapal-kapal kayu yang ditakuti dunia. Hari ini, keturunan mereka membangun kembali kejayaan itu dengan baja, radar, 64 sel, VLS, dan sebuah kapal induk. Selamat bertugas kepada para calon awak KRI Gajah Mada yang berangkat ke Italia. Rakyat Indonesia menitipkan kebanggaan lautan di pundak Anda semua. Bagaimana menurut kalian? Berapa nilai yang cocok untuk kegagahan Carrier Strike Group baru kita ini? Dan apakah Carrier Strike Group ini akan mendongkrak dan merubah cara pandang negara lain menjadi lebih hormat kepada Indonesia? Tulis analisis Anda di kolom komentar.